Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Insya Allah anak-anakku semua dalam keadaan sehat dan bersemangat ya. Nah, bertemu lagi dengan Bu Miftah. Kita akan belajar tematik ini bersama-sama. Di tema yang kedua, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema yang pertama, pembelajarannya 4, 5, dan juga 6. Hari ini bersama-sama kita akan belajar. Yang pertama, belajar karakter tokoh pada dongeng, pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, ada arti pentingnya meminta maaf dan juga bersikap baik kepada sesama manusia, pembelajaran PPKN. Dan yang ketiga, kita akan belajar sifat pertukaran pada penjumlahan, pembelajaran matematika. Nah, yang pertama terlebih dahulu ada bahasa Indonesia, karakter tokoh pada dongeng. Nah, tahukah kalian tentang tokoh dalam dongeng? Nah, dijawab nih, ya aku tahu. Tokoh dalam dongeng ada yang berupa hewan, tumbuhan, ataupun nama orang. Lalu apa saja ya yang termasuk dalam karakter tokoh dalam dongeng? Nah, karakter dalam dongeng ada yang berkarakter baik, sopan, pemaaf, suka menolong, jujur, dan lain-lain. Namun juga ada tokoh yang berkarakter pemarah, nakal, pendendam, jahil, usil, dan juga lain-lain. Nah, itu tadi karakter-karakter dalam tokoh. Coba kita lihat nih dalam dongeng berikut ini. Bunga melati yang baik hati. Di taman bunga kerajaan tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan mencium bau bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuannya dari bunga-bunga yang lain. Nah, putri yang pertama bilang, wah indah sekali bunga-bunga di taman istana ini. Nah, kemudian putri yang kedua bilang, hei lihatlah bunga melati itu. Warnanya putih bersih dan harumnya semerbak memenuhi taman ini. Putri yang pertama bilang kembali, aroma melati sangat harum, aku sangat menyukainya. Nah, kemudian timbul iri nih dari bunga-bunga yang lain. Bunga sedap malam bilang, aku tidak habis pikir, mengapa para putri suka sekali dengan dirimu? Bunga anggreknya juga bilang, ya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras. Nah, bunga mawar biru juga bilang, walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga, karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana. Bunga melati hanya diam dan tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin merebak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan juga bertambah banyak kumbang-kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan menghisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang untuk menghisap sari madu mereka. Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Nah, bunga malamnya bilang, ternyata aroma harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Nah, maafkan aku melati. Bunga anggreknya juga bilang, aku juga meminta maaf melati. Selama ini aku iri padamu, ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami. Bunga mawar biru juga bilang, selama ini aku juga berburuk sangka kepadamu melati, aku minta maaf ya. Nah, bunga melatinya bilang, aku sudah memaafkan kalian teman-teman, sekarang kita bisa berteman tanpa prasangka buruk. Nah, dari situ tadi coba anak-anak lihat, ada tokoh-tokoh di situ, ada bunga melati, bunga sedap malam, bunga anggrek, dan juga bunga mawar biru. Nah, karakter bunga melati, di situ kita bisa lihat bunga melati itu sabar, pemaaf, tidak pendendam ya. Nah, kemudian bunga sedap malam, bunga anggrek, dan bunga mawar biru itu suka mengajak, iri. Nah, namun di akhir cerita dia juga bersifat pemaaf nih, atau dia juga suka meminta maaf nih kalau berbuat salah.
Itu tadi karakter-karakter dalam tokoh cerita tersebut. Nah anak-anak, karakter dalam tokoh itu dibagi menjadi dua. Ada yang karakter protagonis, juga ada juga karakter yang antagonis. Karakter protagonis itu cenderung dengan karakter yang baik. Nah, jadi ada sifat yang penyabar, penyayang, jujur, rajin, dan lain-lain. Kemudian untuk sifat antagonis itu cenderung tokoh yang jahat. Jadi ada perilaku yang jahat, pembohong, pemarah, iri, dengki, dan juga yang lain-lain. Jadi kalian harus bisa membedakan ya antara protagonis dan juga antagonis. Nah, itu tadi. Kemudian kita akan belajar PPKN, arti pentingnya meminta maaf dan bersikap baik pada sesama manusia. Apa yang harus kita lakukan saat melakukan kesalahan ya? Nah, saat kita melakukan kesalahan harus segera minta maaf. Dengan meminta maaf kita akan menjadi lega. Nah, orang yang meminta maaf atau anak yang meminta maaf itu pasti memiliki sifat yang pemberani. Nah, jadi kita kalau berbuat salah jangan lupa untuk meminta maaf anak-anak. Kita harus menjadi anak yang berani nih anak-anak, berani mengakui kesalahan kita ketika kita berbuat salah. Nah, lalu apa yang akan kita lakukan saat melihat orang yang kesusahan? Nah, saat melihat orang lain yang kesusahan, kita harus membantunya, membantu orang termasuk berbuat baik. Berbuat baik akan disenangi orang lain. Nah, tadi meminta maaf, kemudian sekarang membantu orang lain. Nah, itu tadi perbuatan-perbuatan baik yang akan disenangi oleh banyak orang nih anak-anak. Ketika berbuat salah, jangan lupa untuk meminta maaf. Segera meminta maaf, tidak boleh ditunda-tunda. Jadi ketika berbuat salah, kita jalan sama teman, harus segera minta maaf. Anak yang suka meminta maaf adalah anak yang berani. Nah, tentu saja kalian pasti suka atau mau menjadi anak yang berani. Jadi harus berani meminta maaf ketika berbuat salah. Lalu ketika kita melihat orang lain dalam kesusahan, jangan lupa untuk dibantu anak-anak. Nah, jadi kita harus sering-sering atau rajin membantu anak-anak. Jadi agar disenangi atau disayangi oleh orang lain. Nah, ini coba kita lihat nih, ada sifat pertukaran yang sudah Bu Miftah jelaskan nih. Nah, ada sifat pertukaran 425 ditambah 590 sama dengan 1015. Nah, jika posisi truk dirubah nih anak-anak, 590-nya di depan, 425-nya di belakang. Kira-kira hasilnya tetap sama atau tidak? Hasilnya tetap sama nih anak-anak. Ada 590 ditambah 425, hasilnya juga tetap sama, 1015. Nah, jadi walaupun angkanya ditukar, hasilnya tetap sama. Jadi sifat pertukarannya sama. Nah, ada sebuah contoh nih. Edo mengumpulkan 530 helai daun nangka. Ia menyimpannya dalam kantong plastik hitam. Benny mengumpulkan 720 helai daun nangka. Ia meletakkannya dalam kantong plastik merah. Berapakah jumlah daun yang dikumpulkan Edo dan Benny? Nah, kita jumlahkan dulu. Yang atas tadi ada 530. Kita tulis dulu 530. Ditambah punyanya Benny 720. Kita jumlahkan dulu 530 ditambah 720. Hasilnya adalah 1250. Nah, jumlah daun yang dikumpulkan Edo dan Benny adalah 1250. Kemudian coba kita tukarkan nih antara kantong punya Benny dan juga kantong Edo dan juga kantong Benny. Kita tukarkan. Nah, 720, nah punyanya si Edo ditambah dengan 530. Nah, kita tukarkan posisinya nih anak-anak. Jadinya hasilnya berapa? Sama-sama nih, 1250. Jadi jumlah daun milik Edo dan Benny adalah 1250. Nah, itu tadi anak-anak ya pembelajaran matematika. Kemudian untuk tugas hari ini, anak-anak dapat mengerjakan LKS tema 2 halaman 16 pembelajaran bahasa Indonesia. Ayo berlatih 4. Dan tuliskan pengalaman berbuat baik kepada orang lain 3 saja. Kalian dapat menuliskannya di buku tulis kalian. Setelah itu dapat mengumpulkan tugas kalian kepada guru kalian masing-masing atau kepada wali kelas masing-masing. Nah, anak-anak cukup sekian ya pembelajaran dari Bu Miftah hari ini. Semoga bermanfaat. Bila ada materi yang tidak dimengerti, boleh ditanyakan kepada Bu Miftah atau dengan Pak Supri. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.